Salam damai sejahtera buat teman-teman sekalian yang bersama-sama dengan saya untuk mendengarkan ataupun merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Pada pagi hari ini saya dengan sukacita ingin membawa kita untuk melihat di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat ke-13 sampai ayat yang ke-17. Dan di sini kita dapat melihat tentang pertanyaan Yesus, dan daripada pertanyaan itu bagaimana itu juga sangat berkaitan dengan kita pada masa sekarang. Dan untuk perhatian kita, ayat-ayat yang akan saya baca, akan saya petik daripada Alkitab versi Bonio. Nah, marilah kita baca bersama-sama. Inilah ayat firman Tuhan. Yesus pergi ke daerah berhampiran kota Kaisaria Filipi. Dia bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kata orang, siapakah anak manusia ini?" Mereka menjawab, "Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Elia, ada pula yang berkata Yeremia atau nabi lain." Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup." Yesus berkata, "Diberkatilah engkau, Simon anak Yunus. Yang memberitahumu bukanlah manusia, tapi Bapakku di surga." Puji Tuhan, daripada ayat ini kita dapat mempelajari beberapa perkara, bahwa Yesus sangat mempedulikan bagaimana murid-muridnya mengetahui tentang siapakah dirinya yang sebenarnya. Memang mereka telah mengenal siapa Yesus secara luaran, tentang asal-usul Yesus, di mana dia dilahirkan, dan di mana siapa ibu bapanya dan keluarganya, dan bahkan beberapa daripada muridnya memiliki hubungan persaudaraan dengan Yesus dari segi jasmani, karena mereka ini boleh dikatakan adalah merupakan sepupu daripada Yesus sendiri. Akan tetapi Yesus masih peduli, masih lagi bertanya kepada mereka, meskipun dia tahu bahwa mereka sudah kenal latar belakangnya secara luaran, tetapi dia masih tetap bertanya kepada murid-muridnya. Dan sangat menarik bahwa dalam pertanyaan itu murid-muridnya memberikan pandangan daripada orang-orang yang di luar ataupun orang-orang lain. Dan di sana dikatakan bahwa ketika dia ditanya, mereka menjawab. Ada orang yang berkata, "Engkau ini nabi." Ada orang yang berkata, "Engkau adalah Elia, ataupun salah seorang nabi dari perjanjian lama." Dan ada juga orang yang mengatakan, "Engkau adalah Yohanes Pembaptis." Yesus tidak tertarik dengan jawaban mereka, dan akhirnya dia bertanya, "Tapi bagi kamu, siapakah saya? Siapakah pribadi saya yang sebenarnya?" Dan kemudian Petrus pun menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Pengetahuan Petrus tentang Yesus adalah dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias, dia adalah penyelamat. Dan tanggapan Yesus apa?
Dan dia berkata, bersyukurlah kepada engkau Petrus, karena itu bukan pengetahuan yang kamu dapatkan sendiri. Nah, itu inti dia daripada ayat ini. Tetapi sesuatu yang diberitahukan kepada Tuhan kepadamu. Nah, sampai sekarang pertanyaan ini selalu Yesus tanyakan dalam hidup manusia, bahkan dalam hidup pribadi kita. Dan pertanyaan ini harus kita jawab secara jelas, penuh pewahyuan daripada Tuhan. Karena apa yang dikatakan Tuhan kepada kita, itulah yang dimaksudkan dengan pewahyuan. Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwa dalam pertanyaan Yesus itu harus sama, harus kita jawab pada hari ini. Siapakah itu Yesus bagi kita? Apakah kita menjawab berdasarkan pandangan orang lain, pandangan pendeta kita, pandangan guru-guru kita, pandangan ahli-ahli Alkitab yang terkenal di dunia? Yesus tidak tertarik dengan jawaban seperti itu. Apa yang dia ingin tahu adalah apa pemahaman kita secara pribadi tentang siapa Yesus. Karena pengalaman pribadi, ada orang yang ada orang yang mengenal Yesus sebagai seorang penyembuh, sebagai seorang penghibur, dan sebagai seorang penyelamat. Dan itu adalah semuanya benar. Dan kita hanya boleh mengenal Yesus melalui pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, membaca buku ataupun bergantung kepada literatur ataupun bahan-bahan bacaan dan media elektronik dan sebagainya. Itu sedikit membantu, tetapi yang jelas yang membuat kita mengenal Tuhan lebih dekat adalah apabila kita mendapat pewahyuan daripada Tuhan. Dan untuk mendapat pewahyuan daripada Tuhan, ataupun untuk mendapat suatu pernyataan daripada Tuhan di dalam hidup kita, ada 3 perkara yang biasanya terjadi. Nomor 1 adalah kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Apabila Roh Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kita boleh memahami hal-hal yang rahasia, hal-hal yang tidak diungkapkan. Itulah sebabnya kenapa dikatakan bahwa semua yang tidak pernah didengar oleh mata, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah muncul daripada pikiran manusia, semuanya disediakan Tuhan kepada mereka yang mengasihi Dia. Saya katakan tadi ada 3 perkara yang menyebabkan kita boleh mengenal Tuhan lebih dekat. Pertama adalah menerima Yesus dan memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Yang kedua adalah apabila kita hidup dalam doa. Apabila kita hidup di dalam doa, maka kita dapat peka kepada perkara-perkara yang daripada Tuhan. Dan yang ketiga, itu adalah kita memahami firman Tuhan. Apabila kita memahami firman Tuhan, maka sangat mudah bagi kita untuk mengetahui sama ada apa yang muncul daripada pikiran kita, pemahaman kita terhadap Tuhan itu datang daripada pikiran kita sendiri,
mungkin datang daripada roh jahat, ataupun daripada perasaan kita sendiri, kita akan tahu apabila kita memahami firman Tuhan dengan baik. Sebab itu bacalah Alkitab, renungkan firman Tuhan setiap hari. Jadi saudara-saudara, ingatlah, pertanyaan ini masih ditanyakan oleh Yesus pada saat ini. Apakah jawaban kita? Jawaban kita itu menentukan apakah kita benar-benar mengenal Tuhan ataupun tidak. Hanya itu renungan kita pagi ini, saudara-saudara. Terima kasih karena sudah bersama-sama dengan saya merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga harimu menyenangkan. Tuhan memberkati.